Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfian Nurul Isna dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Manap dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Mikael Syamil Setiawan dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Muhammad Rafa Samulda Nurjaya dari kelas 10 IPA 1. Kami dari kelompok Tanggung Batik Cirebon akan menjelaskan tentang pengertian batik Cirebon, sejarah batik Cirebon, perkembangan batik Cirebon, corak dan motif batik Cirebon, cara pembuatan batik Cirebon, cara pemasaran batik Cirebon, dan kesimpulan. Pengertian batik Cirebon. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menarakan warna pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Betawi sejak 2 Oktober 2009. Batik Cirebon merupakan ragam batik khas Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. 3 sentra industri batik lainnya adalah Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, Cirebon merupakan sentra batik tertua yang memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik di sentra-sentra industri batik di Jawa Barat. Sejarah batik Cirebon. Ada beragam macam batik, salah satu di antaranya yaitu batik yang berasal dari Cirebon atau biasa disebut dengan batik Megamendung. Batik Megamendung ini memiliki motif yang serupa dengan awan di langit. Konon, menurut sejarah Cirebon, motif ini ditemukan ketika seseorang melihat bentuk awan pada genangan air setelah hujan dan pada saat itu cuacanya mendung. Sehingga ia menuangkan idenya dengan menggambar awan yang telah ia lihat melalui genangan air tersebut. Namun, ada teori lain menyebutkan bahwa motif ini terbentuk karena pengaruh adanya bangsa Cina yang masuk ke Cirebon sejak Sunan Gunung Jati menikahi perempuan dari Cina dan beliau bertempat tinggal di Cirebon. Itulah yang membuat motif batik ini muncul. Dikarenakan perabotan milik beliau seperti keramik, piring, dan kain berasal dari Cina yang berhiasan bentuk awan. Perkembangan batik Cirebon. Perkembangan batik Cirebon dimulai dari sebuah desa bernama Trusmi. Sebetulnya perkembangan batik Trusmi berawal dari abad 14. Pada zaman itu, desa Trusmi kerap mendapatkan pesanan batik dari keraton dan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Itu sebabnya batik Trusmi dapat dikatakan berasal dari seni dan budaya keraton. Para pengrajin hanya membuat batik berdasarkan pesanan dua keraton yang ada pada waktu itu, yaitu Keraton Kanoman dan Kesepuhan. Dari keraton, batik kemudian menyebar ke kalangan biasa. Dari sinilah muncul batik pesisiran. Selama bertahun-tahun, batik di daerah Trusmi terus berkembang. Perkembangan yang paling dirasakan terjadi di tahun 1955. Pada waktu itu, perangkat desa mendirikan koperasi batik Trusmi yang bertujuan untuk memajukan para pengrajin dan pengusaha batik. Sebenarnya, koperasi ini sudah didirikan sebelum tahun 1955. Hanya saja perubahan secara luas baru dirasakan masyarakat Trusmi sejak 1955. Sejak saat itu, nama Trusmi mulai terkenal. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui secara resmi batik Indonesia. Jika sebelumnya dari 55 pengrajin batik di desa Trusmi yang memiliki workshop bisa dihitung di tangan jari. Secara berangsur-angsur, workshop perajin batik semakin bertambah. Bahkan di tahun 1991, seorang pengusaha bernama Abed Menda mendirikan showroom pertamanya di desa Trusmi. Saat ini di desa Trusmi saja jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian membaik pola desain awal, mengecek, dan menembok mencapai 3.000 orang. Sedangkan pengrajin yang mempunyai workshop mencapai 500-an. Adapun pengusaha yang memiliki showroom sejumlah 75 showroom. Corak atau motif. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah Megamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangan bangsa Cina di Cirebon. Motif ini memiliki gradasi warna yang sangat bagus dengan proses pewarnaan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali. Selain motif Megamendung yang menjadi ikon Cirebon, ada juga motif patran kembang yang dapat diartikan sebagai pola batik bermotif tumbuhan merambat. Selain menampilkan tumbuhan yang merambat, terdapat pula motif lain berupa daun dan bunga.
Motif taman teratai yang mengilustrasikan bentuk kolam yang terdapat di keraton. Motif lenggang kangkung diartikan sebagai daya gerak tumbuhan kangkung dan yang merambat. Motif kapal kandas menggambarkan penumpang di atas kapal. Seseorang menyarankan batik motif kapal kandas sebaiknya dipakai oleh orang mapan agar si pemakai tidak mengalami kegagalan karena berlabuh dengan aman. Motif ganggeman ilustrasi dari suasana habitat tumbuhan ganggang tersebut. Motif mata harian, tebu sekeret, peringsa dapur, cakar ayam, dan sebagainya. Cara pembuatan batik Cirebon. Proses produksinya yang dahulu dikerjakan secara batik tulis dan batik cap dengan pertimbangan ekonomis diproduksi secara besar-besaran dengan cara disablon dan diprint di pabrik. Cara pemasaran batik Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon pada awalnya membantu mendirikan 200 suku untuk pengrajin batik tulis dan cetak Cirebon dengan motif khas Megamendung yang tidak tersentuh produk batik daerah lainnya. Pemerintah membuat suku ini bertujuan untuk membantu pengrajin batik yang belum mampu membuat suku batik sendiri. Di sepanjang jalan dari Desa Trusmi sampai Panembahan, saat ini banyak dijumpai puluhan showroom batik hingga online shop. Munculnya berbagai showroom ini tak lepas dari tingginya minat masyarakat, terutama dari luar kota, terhadap batik Cirebon. Kesimpulan. Berdasarkan kajian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa warisan kebudayaan di Indonesia yaitu batik mempunyai sebuah sejarah tersendiri di wilayah masing-masing, baik dari segi jenis ataupun motifnya, dan juga mempunyai sebuah makna tersendiri dari setiap motifnya. Sekian dan terima kasih.